Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, siang Bu. semuanya. Oke, semoga kalian semua sehat walafiat. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, selamat berjumpa kembali di kuliah online kita, mata kuliah pemrograman web lanjut. Hari ini bahasan kita adalah mengenai struktur kendali atau control flow. Jadi kalau di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana sintaks dasar, kemudian bagaimana menggunakan function, bagaimana menggunakan variabel-variabel. Nah, hari ini bahasan kita adalah mengenai struktur kendali. Struktur kendali ini digunakan untuk mengontrol jalannya program. Ada 3 struktur kendali yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu percabangan atau branching, kemudian perulangan atau looping, dan yang terakhir adalah perpindahan atau jumping. Di struktur percabangan, ada beberapa yang bisa kita gunakan ketika kita ingin melakukan proses percabangan. Kita bisa menggunakan skema if, kemudian kita bisa menggunakan skema if-else, kemudian kita bisa menggunakan modifikasi dari if-else ini. Jadi if-else ini bisa kita perluas menjadi if-else-if, kemudian dan ini rekursif, bisa nested, bisa bersarang else if-nya. Kemudian kita bisa menggunakan switch, dan sebenarnya ada satu lagi, yakni menggunakan konsep ternary. Tapi yang akan kita bahas hanya 3 ini saja. Oke, yang pertama percabangan dengan menggunakan if. Percabangan menggunakan if ini kita gunakan untuk menjalankan isi statement jika kondisinya terpenuhi. Adapun sintaks dasarnya, kita bisa menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini if itu diawali dengan keyword if, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian di dalamnya ini ada ekspresinya, baru kemudian diikuti dengan kurung kurawal yang keriting. Kemudian di dalam kurung kurawal ini adalah isi statement yang akan dijalankan jika kondisi ekspresi ini terpenuhi. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan kolon. Kolom ini adalah titik 2. Caranya sama seperti tadi, cuman yang kurung kurawal keriting ini tinggal kita ganti dengan titik 2. Kemudian karena di sini ada batas if-nya, maka kalau menggunakan kolon, batas if-nya adalah menggunakan end if. Kemudian di dalamnya sama isi statement yang akan dijalankan ketika ekspresi ini terpenuhi. Atau cara yang ketiga, kalian bisa tanpa menggunakan keduanya, artinya tanpa menggunakan kurung kurawal ataupun juga tanpa menggunakan titik 2 atau kolom. Maka caranya adalah tinggal ditulis if, kemudian ekspresinya, dan diikuti dengan statementnya. Kita akan coba praktekkan satu persatu bagaimana implementasi dari sintaks penggunaan if ini. Nah,
Di sini saya contohkan, misalkan saya punya variabel nilai yang saya assign dengan 10, kemudian saya akan buat sebuah percabangan. Percabangan ini fungsinya untuk menyeleksi sebuah nilai. Apakah nilai tersebut lebih dari 8 atau tidak? Kalau lebih dari 8, maka sistem akan mengoutputkan kata-kata sangat baik. Akan tetapi kalau tidak memenuhi standar atau berarti kurang dari 8, maka akan mengoutputkan ke layar yakni kurang baik. Sehingga di sini kita bisa tuliskan if, kemudian ekspresinya adalah $nilai lebih dari 8, kemudian kita bisa menggunakan contoh yang pertama, yakni menggunakan konsep kurung kurawal. Statementnya yakni karena kita tujuannya adalah mengoutputkan ke layar, berarti kita bisa tulis echo, kita bisa tulis print. Di sini saya tuliskan echo sangat baik. Kemudian di bawahnya ini kita tuliskan echo kurang baik, seperti itu. Maka kalau kita jalankan di browser, maka akan muncul output sangat baik, kurang baik. Nah, di sini nilai 10 ini masuk ke dalam kondisi if, sehingga perintah yang ada di dalam if ini akan dijalankan. Maka sangat baik akan dicetak ke browser. Kemudian di line 6 ini ada perintah untuk mengoutputkan kurang baik, sehingga kurang baik juga akan di-outputkan ke browser. Di contoh yang kedua, misalkan saya assign nilai ini, variabel nilai ini dengan angka yang berbeda, yakni angka 7. Kalau kita masukkan ke dalam ekspresi if, maka 7 ini akan bernilai true. Bernilai false karena tidak memenuhi. Jadi nilai ini kurang dari 8 sehingga tidak memenuhi kondisi if. Maka di baris yang keempat, yakni output sangat baik, ini tidak akan dijalankan oleh browser, sehingga PHP akan langsung mengeksekusi baris berikutnya, yakni baris yang ke-6. Maka kalau dilihat di browser, hasilnya yang teroutput ke browser ini hanya teks kurang baik. Contoh berikutnya, kalau kita menggunakan model kolon atau titik 2, maka kurung kurawal bisa kita hilangkan dan kita ganti dengan titik 2, kemudian tutupnya adalah end if. Sehingga di sini untuk menghasilkan teks yang sama di browser, maka kita tuliskan perintahnya, yakni if $nilai lebih dari 8, kemudian titik 2, kita echo sangat baik, sehingga kalau kita jalankan di browser maka akan mengoutputkan teks yang sama. Kemudian cara yang ketiga, tadi kita bisa menuliskan tanpa titik 2 atau tanpa kolon dan juga tanpa kurung kurawal. Sehingga di sini ketika ada if, ada ekspresi if, langsung kita outputkan echo di bawahnya ini atau perintah lain sesuai dengan kebutuhannya. Maka di sini akan menghasilkan output yang sama. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaannya, pasti kalian akan bertanya-tanya, kalau kita tanpa menggunakan kurung kurawal ataupun kolon, itu kan tidak ada pembatas apa yang harus dieksekusi oleh if tadi. Lalu bagaimana dia bisa mengidentifikasi ini masih dalam perintah if atau bukan?
Nah, di sini khusus sintaks yang tanpa kurung kurawal ataupun juga kolon, ini hanya bisa menjalankan perintah yang terdiri dari satu statement saja. Jadi yang masuk ke dalam if-nya ini cuma satu statementnya. Misalkan saya punya sintaks seperti ini. Ini adalah if yang tanpa titik 2 ataupun juga tanpa kurung kurawal, maka yang dianggap statement miliknya if ini hanya echo yang pertama. Jadi echo yang bernilai sangat baik. Sedangkan echo yang kedua, yakni di luar if, ini bukan lagi miliknya if. Sehingga kalau kita assign variabel nilai dengan isi 7, maka di sini 7 ini akan bernilai false. Sehingga dia tidak akan masuk ke dalam, tidak akan mengeksekusi perintah if. Maka kalau kita jalankan perintah ini ke browser, maka yang akan di-outputkan ke browser adalah echo yang kedua, yakni teks di luar if. Karena dia tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kriteria yang ada di dalam if. Atau kalau misalnya kita ubah di sini, misalkan saya assign variabel nilai dengan 10, otomatis nilai di sini di baris ketiga ini dia akan bernilai true. Karena bernilai true, maka dia akan mengeksekusi statement di dalam if. Sehingga di sini akan muncul, akan di-outputkan dua-duanya, yakni sangat baik dan di luar if. Percabangan yang kedua, selain menggunakan if, kita bisa menggunakan else. If else. Kalau if, kita hanya gunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisinya hanya true saja, sedangkan kondisi false-nya tidak kita handling. Nah, kalau kita menggunakan if else, kondisi false ini kita handle menggunakan else-nya ini. Sehingga baik itu kondisi benar ataupun kondisi salah, kita jalankan isi perintahnya. Sintaks dasarnya sama seperti if else, sama seperti if. Jadi kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama, kita bisa gunakan kurung kurawal. Nah, kalau di sini kita menggunakan kurung kurawal, maka setelah else pun diikuti dengan kurung kurawal. Jadi if kondisi terpenuhi kurung kurawal, kemudian statement ini akan dijalankan. Else-nya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka statement ini akan dijalankan. Cara yang kedua bisa menggunakan kolon atau titik 2. Nah, di sini berarti setelah ekspresi atau setelah kondisi ini kita pakai titik 2. Kemudian di bawahnya adalah statement-statement yang akan dijalankan jika kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian setelah keyword else, maka kita gunakan kembali titik 2 dan kita tuliskan statement-statement jika kondisinya tidak terpenuhi atau kondisi false-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita tutup menggunakan and if. Jadi bukan and else tapi and if. Atau yang ketiga, kita bisa tanpa menggunakan keduanya, sehingga bisa langsung if kondisi, kemudian di bawahnya ini adalah statement jika kondisi terpenuhi, langsung else, dan langsung diikuti dengan statement jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, kondisi yang ketiga ini, sintaks yang ketiga ini, model yang ketiga ini sama seperti tadi, statementnya jika hanya terdiri dari satu statement saja untuk masing-masing kondisinya.
Saya contohkan di sini. Berarti untuk if else ini kita punya dua cabang. Misalkan kasusnya masih sama, yakni untuk menyeleksi nilai yang lebih dari 8, maka cabang yang kedua ini saya masukkan ke else, yakni jika kondisinya tidak terpenuhi, maka sistem akan mengoutputkan kata-kata baik. Sehingga kalau saya punya variabel nilai, kemudian saya assign dengan 10, maka dia akan bernilai true untuk kondisi if-nya. Sehingga baris keempat di sini akan dipenuhi, dijalankan. Sedangkan isi baris else di baris yang ketujuh ini tidak akan dieksekusi. Maka yang muncul di browser nanti adalah output sangat baik. Contoh berikutnya, misalkan saya assign nilai dengan 7, maka di sini kondisi if ini akan bernilai false, sehingga baris keempat ini tidak bisa dieksekusi. Maka program akan lari ke kondisi else atau cabang yang kedua. Cabang yang kedua akan menjalankan baris yang ketujuh, yaitu akan mengoutputkan teks baik. Maka kalau dilihat di browser, outputnya adalah string baik. Contoh berikutnya dari if else, ketika kita menggunakan titik 2 atau kolon, maka sama prinsipnya seperti kurung kurawal tadi, tinggal diganti kurung kurawalnya tinggal diganti titik 2. Setelah else juga kita ganti jadi titik 2, kemudian jangan lupa tambahkan and if-nya sebagai pembatas dari if else ini. Sehingga kalau kita assign nilainya dengan 10, maka yang di-outputkan dia terpenuhi kondisi true-nya, sehingga di-outputkan sangat baik. Kemudian contoh yang terakhir, yakni yang tanpa kurawal dan tanpa kolon, maka langsung statement perintahnya. Ini outputnya sama, yakni akan mengoutputkan sangat baik. Kemudian yang berikutnya adalah if, kemudian diikuti dengan else if, atau boleh dibilang if else bersarang atau nested. Nah, di sini pada prinsipnya ini sama dengan if dan if else. Bisa menggunakan tiga model seperti tadi. Di sini saya contohkan, ini berarti ketika saya menggunakan satu else if seperti ini, berarti saya punya 3 cabang. Cabang yang pertama adalah untuk menyeleksi apakah nilainya lebih dari 8. Kemudian cabang yang kedua adalah untuk menyeleksi apakah nilainya ini lebih dari 6 dan kurang dari sama dengan 8, atau antara 6 sampai dengan 8, lebih dari 6 sampai dengan 8, seperti itu. Atau cabang yang ketiga, yaitu selain yang telah disebutkan di kondisi yang pertama dan kedua. Masing-masing akan mengoutputkan value yang berbeda-beda, yakni kalau lebih dari 8 dia akan mengoutputkan sangat baik, kalau di atas 6 sampai dengan 8 dia akan mengoutputkan baik, dan jika kurang dari semua itu maka akan mengoutputkan kurang. Sehingga kalau kita assign sebuah variabel nilai dengan angka 7, maka dia akan masuk ke cabang yang kedua, yakni masuk kondisi else if-nya, sehingga di browser akan mengoutputkan teks baik, seperti itu.
Kemudian percabangan berikutnya selain menggunakan if, else if, kemudian if, else if, kita bisa menggunakan switch atau orang menyebutnya switch case. Switch case ini digunakan untuk memilih beberapa blok dari kode untuk dieksekusi. Adapun sintaks dasarnya, jadi kita menggunakan keyword switch, kemudian diikuti dengan n-nya ini. N ini adalah variabelnya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita tuliskan cabang-cabangnya. Cabang-cabang dituliskan menggunakan keyword case. Jadi ada berapa cabangnya sesuai dengan jumlah case-nya. Kemudian setelah case itu diikuti dengan labelnya. Label ini adalah untuk menyeleksi atau sebagai batas kondisi. Jadi akan menyesuaikan label ini dengan isi n-nya tadi. Kemudian setelah label diikuti dengan tanda kolon atau titik 2. Kemudian di bawahnya baru diikuti sintaks program untuk menjalankan perintahnya kalau sesuai dengan labelnya. Nah, jangan lupa untuk switch ini harus menggunakan break di setiap case-nya agar tidak terjadi looping forever. Di dalam switch kita juga bisa menambahkan cabang default, ini kode yang akan dijalankan jika nilai dari n ini berbeda dari cabang-cabang yang udah dibuat atau dari case-case yang telah dibuat, sehingga akan lari ke default. Jadi kalau pakai if else tadi, default ini kayak else-nya kayak gitu. Nah, misalkan di sini saya punya contoh studi kasusnya, yakni tentang lampu traffic light, dimana kalau kita berjalan di jalan raya, ketika melihat traffic light itu berwarna merah, maka harus berhenti. Kemudian kalau berwarna kuning, maka kita harus hati-hati, dan kalau berwarna hijau, maka boleh jalan terus. Nah, secara default ketika tidak nyala kondisi ini, maka pengguna jalan ini boleh jalan terus. Sehingga di sini kita bisa membuat 4 cabang. Cabangnya ini berdasarkan ada kondisi dari lampu, sehingga di sini kita bisa tuliskan switch, kemudian variabelnya adalah lampu, variabel lampu. Nanti yang akan kita bandingkan adalah isi dari variabel lampu ini. Kemudian karena tadi ada 4 case, maka kita bisa tuliskan kurung kurawal, kurung tutup. Kemudian case yang pertama adalah jika isi variabelnya ini berisi merah atau berwarna merah. Maka langkah yang kita bisa lakukan, statementnya bisa kita tulis echo harus berhenti atau bebas ya, tergantung dari kasusnya. Kemudian kita bisa tambahkan break. Kemudian case yang kedua, yakni jika isinya adalah kuning, maka titik 2, kemudian kita bisa echo hati-hati, kemudian kita break. Kemudian kita masuk case yang ketiga, yakni hijau, titik 2, kemudian kita echo jalan terus, kemudian kita break, dan yang terakhir adalah default-nya. Default kita kasih titik 2, kemudian kita outputkan jalan terus. Kemudian kita assign variabel lampu dengan merah, maka ketika kita jalankan, sistem akan melakukan seleksi. Setelah masuk ke switch, maka dia akan membaca isi variabel lampu ini. Dia cocokkan dengan case yang pertama. Karena case yang pertama ini terpenuhi atau sama, maka dia akan lanjut ke baris yang kelima, yakni mengoutputkan harus berhenti. Kemudian langsung keluar dari program.
keluar dari perulangannya. Dan cara yang terakhir ini menggunakan ternary. Nanti silakan kalian baca-baca literatur bagaimana menuliskan percabangan menggunakan model ternary. Kemudian berikutnya di dalam struktur kendali, selain menggunakan percabangan, kita bisa menggunakan perulangan. Ada 4 skema yang bisa kita gunakan ketika belajar tentang perulangan ini. Kita bisa menggunakan for, kita bisa menggunakan while, yang ketiga kita bisa menggunakan do while, dan yang keempat kita bisa menggunakan for each. Nah, for each ini biasanya digunakan untuk array ataupun juga objek. Kita masuk ke perulangan yang pertama, ini perulangan menggunakan for. Ketika kita ingin membuat perintah perulangan menggunakan for, maka jumlah perulangan ini harus sudah diketahui. Jadi kita mau melakukan perulangan berapa kali, itu udah fix. Adapun isi dari for itu ada 3 hal yang harus dituliskan, dan sebenarnya ini tidak hanya di for, jadi di semua perulangan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah inisialisasi. Inisialisasi ini adalah variabel awal untuk melakukan perulangan. Initial state-nya seperti apa? Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi terminasi. Batasan perulangannya, sampai dengan berapa harus diulang. Dan yang ketiga adalah increment atau decrement. Ini fungsinya untuk menentukan perulangannya, lajunya maju atau mundur. Kalau maju berarti pakai increment, kalau mundur berarti pakai decrement. Adapun sintaks for ini cukup sederhana. Yang pertama kita tuliskan keyword for, kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal yang keriting. Di dalam kurung kurawal keriting ini adalah perintah yang akan dijalankan jika kondisinya terpenuhi. Adapun di dalam kurung setelah for ini ada 3 hal yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah inisialisasi, kemudian terminasi, dan yang terakhir adalah increment atau decrement-nya. Contoh penggunaan dari for. Nah, misalkan di sini saya punya $i sama dengan 1. Nah, $i sama dengan 1, maka ini adalah inisialisasinya. Kemudian $i kurang dari sama dengan 5, maka ini adalah terminasinya atau batasannya. Dan $i plus ini adalah increment-nya, yakni dia menggunakan post increment. Artinya variabelnya ditambah baru masuk ke bagian berikutnya. Sehingga di sini sintaks yang akan dijalankan ketika kondisi for ini benar adalah dia akan mengoutputkan kata-kata belajar loop for ke dalam browser. Sehingga bisa kita jalankan program ini akan mencetak 5 kali perulangan sesuai dengan kondisi terminasi dan increment-nya dan initial state-nya. Berawal dari 1, selama i kurang dari 1, maka cetak belajar loop for. Tambah 1 berarti i-nya sama dengan 2, 2 masih memenuhi, cetak lagi. Tambah 1 berarti 3, i-nya 3 kurang dari 5, maka cetak lagi, kemudian tambah 1, 4, 4 masih kurang dari 5, cetak lagi, tambah 1, 5,
5 kurang dari sama dengan 5 masih sesuai, maka cetak lagi, kemudian tambah 1, I-nya menjadi 6. 6 sudah tidak memenuhi, sehingga dia keluar dari for. Nah, tadi selain kita menggunakan increment, kita boleh juga menggunakan operator decrement. Di sini contohnya, misalkan untuk inisialisasinya saya assign dengan 10. Kemudian terminasinya atau batasan akhirnya adalah kalau nilai X-nya ini lebih dari 1, maka kita lakukan proses decrement, yakni X-min-min. Kemudian baru diikuti dengan sintaks perintahnya, yakni kita outputkan misalkan $X-nya. Nah, di sini untuk nama variabelnya bebas ya, nggak harus I, nggak harus X, sesuai dengan kesukaan kalian. Maka di sini akan di-outputkan oleh browser, yakni mulai dari 10 sampai dengan 1. Berikutnya masih contoh penggunaan for. Nah, di sini yang menjadi pembeda adalah untuk increment-nya. Increment-nya di sini tidak harus kalian menggunakan plus plus X ataupun juga X plus plus ataupun juga Y plus plus. Nah, kalian bisa menggunakan model sign operator. Jadi kayak kemarin itu plus sama dengan, min sama dengan, bagi sama dengan, dan seterusnya. Ini untuk perulangan for. Sehingga kalau di sini saya contohkan, misalkan untuk inisialisasinya adalah X sama dengan 0, kemudian selama X-nya itu kurang dari sama dengan 100, maka kita lakukan operasi X sama dengan X plus 10. Atau dengan kata lain, ada interval per 10 penambahannya dari angka awal. Sehingga kalau kita outputkan nilai X, maka akan tercetak di browser. Ini ada 0, kemudian 10, 20, 30, dan seterusnya sampai dengan 100. Sehingga yang menjadi sorotannya di sini adalah nilai increment atau decrement-nya ini tergantung dari kebutuhan, yang nggak harus nambahnya itu per 1, bisa per 5, per 10, tinggal kalian ngesetnya seperti apa. Cara penulisan for berikutnya ternyata bisa juga dilakukan tanpa terminasi atau tanpa batas akhir. Nah, kalau tidak menggunakan terminasi, maka cara menghentikan perulangan ini adalah dengan menggunakan statement break. Contohnya, nah, tadi kan ada 3 bagian. Yang pertama inisialisasi, yang kedua terminasi, yang ketiga increment. Nah, karena yang sintaks yang di sini adalah tanpa terminasi, maka isi kolom kedua ini kosong, tapi tetap dibiarkan ya, jadi tetap kosongan kayak gini, tapi ada titik komanya. Kemudian baru diikuti dengan break statement, ya, ini dengan percabangan if, kemudian misalkan kapan ini berhentinya. Nah, kalau $i lebih dari 10, maka dia berhenti. Maka di sini kita bisa tuliskan if $i lebih dari 10, kurung buka kurung tutup, kemudian break. Kemudian misalkan kalau sudah keluar dari for, kita bisa tuliskan ini masih dalam for, bisa tuliskan echo output $i. Maka di sini akan teroutputkan angka mulai dari inisialisasi awal, yakni 1 sampai dengan lebih dari 10, berarti angka terakhirnya nanti adalah 10. Kita cetak ke layar.
Kemudian cara yang terakhir yakni for yang bisa dituliskan tanpa ekspresi sama sekali. Maka di sini untuk inisialisasi itu bisa dilakukan sebelum keyword for, kemudian terminasinya menggunakan break, dan increment ataupun juga decrementnya itu dimasukkan ke dalam body program. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan di baris ketiga ini saya memiliki ekspresi for yang kosongan, tanpa inisialisasi, tanpa terminasi, kemudian tanpa increment. Kemudian diikuti dengan kondisi statement yang dijalankan jika kondisinya benar, yakni di baris yang ketujuh. Kemudian increment atau decrementnya masih diletakkan di dalam body program atau di sini di dalam for, sehingga saya tuliskan di baris yang ke-8. Lalu bagaimana cara menuliskan terminasinya? Sama seperti tadi, ini kita gunakan if. Kapan dia harus berhenti? Yakni if $i lebih dari 10 misalkan, maka dia harus, programnya ini harus berhenti atau kita berikan break. Sehingga kalau kita outputkan ke layar, ini outputnya sama, yakni 1 sampai dengan 10. Nah, di sini perulangan for tanpa statement atau tanpa isi for ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau tadi tanpa ekspresi, kalau ini tanpa statement, jadi nggak ada baris di bawah for, itu udah nggak ada, karena statementnya itu dituliskan satu baris bersama dengan ekspresinya. Maka di sini kita bisa bedah isi dari for-nya ini. $i sama dengan 1, ini adalah inisialisasi, kemudian $i kurang dari sama dengan 10, ini adalah terminasinya, kemudian print $i ini adalah statementnya, jadi statementnya ditaruh di dalam for-nya, kemudian baru diikuti dengan increment atau decrementnya. Nah, di sini tidak bisa sembarang statement bisa digunakan di dalam perulangan yang menjadi satu dengan kondisi for-nya ini. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita outputkan, ya ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya adalah perulangan while. Perulangan while ini adalah sebuah perintah untuk membuat perulangan yang tidak diketahui berapa kali perulangan tersebut dilakukan. Nah, biasanya contoh penerapannya adalah untuk ngutputin isi dari database. Jadi kalau kita sudah connect dengan database, buat narik data itu pakai while. Sama seperti for, while ini juga terdiri dari 3 hal, yakni inisialisasi, kemudian terminasi, dan increment ataupun decrementnya. Adapun sintaks utamanya untuk while yakni cukup sederhana, yakni while kondisi, kemudian kurung kurawal keriting kode programnya atau statement program yang akan dijalankan jika kondisi while ini terpenuhi. Maka di sini kondisi ini adalah kondisi terminasinya. Kemudian untuk inisialisasi, nah ini bisa diletakkan sebelum while. Sedangkan untuk increment ataupun decrementnya bisa berada di body program. Nah, ini contohnya. Saya punya $i sama dengan 1, maka ini adalah inisialisasi.
Kemudian masuk ke while-nya, while $i kurang dari sama dengan 5. Maka yang ada di dalam kurung ini adalah kondisi terminasi atau batasannya. Akan berhenti ketika nilai I ini sama dengan 5. Kemudian, Eko belajar pemrograman ke I ini adalah statementnya atau isi perintah yang akan diulang jika kondisinya terpenuhi. Kemudian $i++ di sini adalah increment-nya. Sehingga kalau kita lihat output di browsernya, yakni belajar pemrograman ke 1 sampai dengan 5. Kemudian yang berikutnya adalah skema perulangan menggunakan do while. Jadi kalau tadi sudah ada for, while, sekarang ada lagi yang namanya do while. Perulangan do while ini akan menjalankan baris program 1 kali, kemudian akan melakukan pengecekan apakah kondisi tersebut terpenuhi. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka sistem akan menjalankan perintah perulangannya. Sama seperti tadi ya, pokoknya kalau ada perulangan itu pasti ada inisialisasi, terminasi, dan increment atau decrement. Nah, kita bisa tuliskan perintah perulangan do while menggunakan do, kemudian kurung kurawal keriting, kemudian diikuti dengan baris perintah perulangannya. Kemudian paling akhir kita tambahkan while kondisinya. Nah, ini adalah keterangannya. Kondisi ini merupakan kondisi terminasi. Inisialisasi bisa diletakkan sebelum do sama seperti dengan while tadi. Kemudian increment atau decrement itu ada di dalam body program, jadi ada di dalam do-nya. Contoh perulangan do while, misalnya saya punya sebuah variabel, kemudian saya assign dengan nilai 1, kemudian kita jalankan do, kemudian isinya adalah mengoutputkan belajar pemrograman web ke sekian, yakni sekian ini adalah isinya $i, kemudian kita increment I++, kemudian while, kemudian kita cek kondisinya selama $i ini kurang dari sama dengan 5, maka lakukan perulangan terus, cetak terus tulisan belajar pemrograman web ke I ini. Dengan perintah seperti ini, berapa akan di-outputkan ke layar? Berapa kali akan ditulis belajar pemrograman web ini? Berapa kali? 5 kali. 5 kali. Oke, kita lihat bersama-sama. Benar, akan dijalankan 5 kali. Lalu apa bedanya menggunakan perulangan do ataupun juga do while? Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan ketika kita menggunakan while dengan do while. Ketika kita menggunakan while dan kita memiliki kondisi yang salah atau kondisinya tidak memenuhi while, maka sistem tidak akan menjalankan apapun. Jadi langsung ke baris keluar dari while. Sedangkan kalau kita menggunakan do while, maka meskipun kondisinya false, maka sistem tetap menjalankan isi dari perulangan ini. Jadi
ketika di sini diisi 6 padahal batasannya adalah kurang dari sama dengan 5, otomatis ini isinya false, maka tetap dicetak ke browser. Tuliskan belajar pemrograman ini. Baru kemudian dia keluar dari while-nya. Ini perbedaan mendasar akan terlihat ketika kondisinya false. Kalau kondisinya sama-sama true, mungkin nggak akan terlihat bedanya antara while dengan do while. Nah, do while ini kalau bagi saya pribadi juga jarang saya gunakan. Saya lebih prefer menggunakan while karena takut malah nanti kondisinya dia dijalankan yang pertama, logikanya agak sedikit perlu dipikirkan kayak gitu untuk kondisi true dan false-nya ketika menggunakan do while ini. Kemudian perulangan yang terakhir yakni menggunakan for each. Nah, for each ini tadi sudah disebutkan bahwa dia digunakan untuk melakukan pengulangan terhadap nilai dari sebuah array ataupun juga objek ataupun juga kelas. Sintaksnya cukup sederhana, yakni tinggal dituliskan keyword for each, kemudian parameternya yakni $array, kemudian $value. Nah, di sini $array ini maksudnya adalah nama variabel array yang akan kita loop, yang akan kita ulang. Sedangkan $value ini adalah variabel yang mewakili datanya. Jadi isi datanya nanti akan disimpan ke $value ini. Berarti $array ini akan mengikuti nama variabel array-nya. $value ini bebas, mau kalian kasih nama apa aja, tergantung sesuka hati kalian. Baru kemudian di dalamnya ini adalah statementnya. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya array buah, isinya ada jeruk, kemudian apel, nanas. Nah, di sini bisa kita outputkan isi dari array ini menggunakan for each. Caranya adalah $array-nya tadi adalah nama array-nya, sehingga tadi nama array di sini berarti diwakili oleh variabel buah, maka di sini kita tuliskan $buah. Kemudian value-nya bebas, jadi saya tetap pakai kata value dan saya outputkan, maka akan muncul di browser sesuai dengan isi array yang ada, yakni jeruk, apel, dan nanas. Nah, array ini ada selain value-nya, dia juga memiliki key. Jadi sebenarnya array itu terdiri dari dua hal, yakni key dan value. Kalau jenis array ini adalah array index, itu maka key-nya ini mulai dari 0 sampai dengan jumlah array dikurangi 1. Kalau kita menggunakan associative array, maka key-nya ini bisa berupa teks yang kita definisikan sendiri. Maka di sini selain kita bisa mengoutputkan isi value dari array, kita juga bisa mengoutputkan key dari array. Caranya sama seperti tadi, kita gunakan for each. Nah, di sini kita tambahkan sebuah tanda, yakni assign ke value-nya. Jadi kita tuliskan $array, ini adalah nama variabel array-nya. Kemudian $k, nah ini mewakili key-nya. Jadi kalau indexed array nanti isinya adalah indeks 01 sampai dengan jumlah array -1. Atau kalau associative array berarti tergantung nama key-nya. Kemudian tanda anak panah ini fungsinya adalah untuk mengassign key ini ke dalam value-nya. Jadi untuk memasangkan key ini dengan value ini, key ini dengan value itu.
Kemudian kalau value berarti sama seperti tadi, variabel yang mewakili datanya, isi datanya. Kita contohkan sama seperti tadi. Nah, kita cuma nambahin cake dan value-nya. Maka kalau kita outputkan di sini, kita echo $cake, kemudian dalam pasangannya, yakni dengan $value-nya, maka akan teroutputkan indeks ke-0, ini isinya adalah jeruk. Indeks ke-1 isinya adalah apel, dan indeks kedua isinya adalah nanas. For each ini juga sering kita pakai kalau kita ngutputin database juga kayak gitu. Jadi selain dengan while, kadang sering juga menggunakan for each. Yang ketiga adalah mengenai perpindahan atau jumping. Nah, perpindahan kita bisa menggunakan 4 hal. Yang pertama, kita bisa dengan menggunakan break. Yang kedua, kita bisa menggunakan continue. Yang ketiga, kita bisa pakai return. Dan yang keempat, kita bisa gunakan exit. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah break. Nah, break ini digunakan untuk keluar dari proses. Akan tetapi hanya berlaku untuk percabangan dan perulangan. Tadi sudah kita contohkan ya, ketika di dalam kasus for ataupun while yang tidak ada terminasi, kita bisa memaksakan terminasinya menggunakan break. Ini contoh di dalam while, jadi tinggal dipasangkan satu cabang, kemudian kita tuliskan break di sini. Nah, di sini while ini akan melakukan perintah selama $i ini kurang dari 8. Kemudian akan keluar dari proses jika i-nya sama dengan 3. Kalau inisialisasi awal $i-nya sama dengan 1, maka perulangan ini akan di-outputkan di looping berapa kali selayar kalau perintah ini dijalankan. Harusnya 27 kali, Bu. 7. Ada yang punya pendapat lain? Kalau tanpa if sama dengan 3-nya kan jatuhnya 7 kan, Bu? Iya, kalau tanpa itu 7. Tapi Kalau dengan if-nya berarti dari 1 perulangan ke 1, terus perulangan kedua, terus perulangannya ketiga. Jadi 3 kali menurut saya. 3 kali. Kita lihat ya. Nah, di sini hanya diulang 2 kali karena ketika kondisinya itu sama dengan 3, itu langsung dijalankan perintah break. Dia langsung keluar dari while-nya. Sehingga echo yang di bawahnya ini tidak jadi dijalankan. Begitu. Jadi kalau kita pakai break, ini langsung keluar dari perulangan sesuai dengan kondisi dari if-nya tadi. Ini untuk break. Kemudian perpindahan yang kedua yakni continue. Continue merupakan kebalikan dari break, jadi ya bukan kebalikan sih, beda konsep. Jadi continue ini digunakan untuk melewatkan proses atau skip. Jadi dilewati kayak gitu, di skip. Nah, ini juga hanya berlaku pada perulangan. Misalkan di sini saya punya perulangan menggunakan for, batasannya adalah selama kurang dari 8, nilai inisialisasi awalnya adalah 1, maka kita cetak misalkan pertemuan kesekian. Kemudian di sini saya tambahkan perintah if $i sama dengan 3. Ketika i-nya sama dengan 3, maka continue. Kalau kita jalankan perintah continue, maka yang akan dilakukan oleh PHP yakni dia akan mengoutputkan
semua isi dari for kecuali pada kondisi I-nya sama dengan 3. I sama dengan 3 tidak ada, jadi dia di skip karena dianggap dilewati kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah return. Nah, return ini digunakan untuk keluar dari alur dan mengembalikan nilai dari sebuah function. Jadi return ini hanya berlaku untuk function. Kemarin sudah kita praktekkan contoh-contohnya. Misalkan saya punya function untuk menghitung luas segitiga, saya return langsung ya di sini variabel alas dikalikan tinggi dibagi 2, maka ketika saya panggil untuk saya outputkan function luas segitiga, maka akan ditampilkan di browser sesuai dengan isi return-nya tadi atau isi value dari return-nya. Kemudian yang terakhir yakni exit. Nah, exit ini digunakan untuk keluar dari program. Biasanya untuk proses debugging, ketika kita sudah punya program yang panjang, kemudian ada error yang kita kurang tahu nih sebenarnya errornya di bagian mana. Nah, ini bisa kita trace menggunakan exit. Karena exit ini akan mengeluarkan kita dari program. Jadi bisa kita telusuri per baris sebenarnya baris mana yang bikin error. Nah, untuk menuliskan exit pakai kurung buka kurung tutup. Kemudian maka kalau di sini saya tuliskan exit di baris yang kelima ini, maka perintah yang keenam ini tidak akan pernah dilaksanakan oleh program karena begitu masuk ke line 5 dia keluar dari program. Sehingga kalau kita jalankan di browser, maka tidak akan teroutputkan apapun di browser karena sudah keluar terlebih dahulu dari program. Nah, ini biasanya untuk debugging saja untuk exit ini. Oke, itu tadi yang kita bahas hari ini tentang struktur kendali. Jadi ada percabangan, ada perulangan, dan yang terakhir ada perpindahan.